dari Mahasiswa Mansyah. Adil Maulana Ishak. Kami akan mempresentasikan tentang PPT Permanfaatan Sumber Daya Maritim. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Fakta geografis ini menjadikan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya maritim yang luar biasa melimpah. Lautan bukan hanya pemisah antara pulau, melainkan jembatan menghubung dan sumber kehidupan bagi jutaan rakyat Indonesia. Sumber daya maritim ini mencakup berbagai potensi seperti perikanan, tangkap dan budidaya, terumbu karang yang indah untuk pariwisata, jalur strategis untuk perdagangan laut hingga potensi energi terbarukan dari arus laut. Pemanfaatan sumber daya ini secara optimal dan bijaksana adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai generasi penerus untuk memahami potensi, cara pemanfaatan dan tantangan dalam mengelola kekayaan laut kita. B. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa saja potensi sumber daya maritim yang dimiliki Indonesia, bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya maritim di Indonesia, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya maritim secara berkelanjutan. C. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui dan mendeskripsikan berbagai potensi sumber daya maritim Indonesia, untuk menjelaskan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya maritim untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mengidentifikasi tantangan dan upaya dan perlu dilakukan dalam menjaga kelestarian sumber daya maritim. Bab 2. Pembahasan. A. Potensi sumber daya maritim Indonesia. Berbagai negara maritim Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber daya hayati. Ini adalah kekayaan laut yang dapat diperbaharui seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan terumbu karang. Perairan di Indonesia merupakan rumah bagi ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya, menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Sumber daya non-hayati ini adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam yang berada di lepas pantai, serta berbagai jenis garam dan bahan tambang lainnya. Energi kelautan. Lautan Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan yang besar, misalnya energi dari gelombang laut dan ombak, pasang surut air laut dan arus laut. Jasa lingkungan. Laut juga memberikan jasa berupa keindahan alam untuk pariwisata, wisata bahari, serta fungsi sebagai jalur transportasi atau penghubungan laut yang sangat vital. B. Bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya maritim. Pemanfaatan kekayaan laut ini dilakukan dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi, di antaranya: 1. Perikanan. Sektor perikanan adalah bentuk pemanfaatan yang paling umum. Ini terbagi menjadi perikanan tangkap, nelayan mencari ikan di laut, dan perikanan budidaya memelihara ikan di tambak, keramba, atau membudidayakan rumput laut. Hasil perikanan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi komoditas ekspor andalan. 2. Pariwisata bahari. Keindahan bawah laut Indonesia dengan terumbu karang dan biota lautnya
menjadi kekayaan tarif utama pariwisata bahari. Kegiatan seperti snorkeling, diving, menyelam, selancar, dan wisata pantai di berbagai daerah seperti Bali, Raja Ampat, dan Budakan telah menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga menciptakan lapangan kerja dan pengembangan bagi masyarakat sekitar. 3. Penghubungan laut. Sebagai negara kepulauan, laut adalah urat nadi transportasi di Indonesia. Kapal-kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang antar pulau, memastikan distribusi logistik berjalan lancar ke seluruh pelosok negeri. Pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya menjadi gerbang utama perdagangan internasional. 4. Energi kelautan. Meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal, potensi energi dari laut mulai dikembangkan. Pembangkit listrik tenaga arus laut atau negara pasang surut merupakan salah satu solusi energi berlebih di masa depan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya maritim. Di balik potensinya yang besar pengelolaan sumber daya maritim, kita menghadap berbagai tantangan seluruh penangkapan ikan berlebihan, overfishing, eksploitasi ikan yang melebihi kemampuannya untuk pulih dapat menghabiskan stok ikan, praktis ilegal, penggunaan bom ikan dan bukan harimau yang merusak terumbu karang dan ekosistem laut secara keseluruhan. Pencemaran laut, sampah plastik dan limbah industri yang dibuang ke laut dapat meracuni biota laut dan merusak keindahan hutan. Perubahan iklim, pemanasan global yang menyebabkan naiknya suhu air laut yang mendapat memicu pemulihan karang, koral, bleaching, dan rusak ekosistem. Upaya pemanfaatan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan sumber daya laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Diperlukan upaya pemanfaatan yang berkelanjutan. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan ke laut atau sungai, melakukan rehabilitasi terumbu karang dan hujan mangrove, mendukung pariwisata yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan laut untuk memberantas praktis ilegal. Bab 3 penutup kesimpulan. Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, meliputi sumber daya hayati, non-hayati, energi dan jasa lingkungan. Potensi dalam dimanfaatkan melalui seperti perikanan, peristiwa bahari, dan perhubungan laut yang berperan penting bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Namun, pemanfaatan sumber daya maritim ini dihadapkan pada tantangan besar seperti penangkapan ikan berlebih, politik ilegal, pencemaran, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan sebuah komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mengelola laut kita agar kekayaan ini tidak hanya bisa kita nikmati hari ini, tapi juga oleh anak cucu kita di masa depan.
skip deh. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas kami memberikan beberapa saran bagi siswa sebagai pelajar kita bisa mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah plastik sembarangan dan ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih pantai untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan. Bagi masyarakat utama yang mencintai wilayah pesisir ini, harapan dapat beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan aktif dalam menjaga ekosistem laut di sekitarnya. Bagi pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan dan pengawasan laut serta memberikan edukasi yang masif kepada masyarakat tentang ekonomi hidup yang berkelanjutan. Halo. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.